Ya Rasulullah, alimni syai'an antafi'u bihi. Kata Abu Hurairah, ajarkan aku ya Rasulullah sesuatu yang aku bisa mendapatkan manfaat daripada itu. Maka Rasulullah bersabda, a'zil adza 'anit tariqil muslimin. Jauhkanlah sesuatu yang mengganggu dari jalannya orang-orang Islam. Di kampung kalau lihat ada batu, kalau orang jalan bisa tersandung, bisa tersakitin, jauhkan. Engkau mendapatkan manfaat yang besar daripada amaliyah itu. Jangan pernah remehkan amal ibadah, karena kita nggak tahu amal ibadah mana yang kita lakukan lillahi ta'ala, karena kita nggak tahu amal ibadah mana yang diterima oleh Allah, karena kita nggak tahu amal ibadah mana yang diridhoi oleh Allah dan menjadikan kita dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitu juga jangan remehkan perbuatan maksiat, karena setiap perbuatan maksiat itu datangkan murkanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Perbuatan maksiat yang kecil yang kita lakukan, kemudian kita menganggap ini perbuatan kecil, nggak apa-apa saya ngelakukan ini, bukan maksiat yang besar. Engkau mengentengkan perbuatan tersebut dan engkau merasa tidak bersalah, justru itu yang mendatangkan murka besar dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi jangan pernah remehkan. Dan yang kecil itu kalau kau lakukan dikumpulkan jadi perbuatan maksiat yang besar. Dosa yang kecil jadi dosa yang besar. Begitu juga dengan amal ibadah. Jangan remehkan yang kecil. Bisa jadi sholatmu yang sekian rakaat gak diterima sama Allah karena kau gak ikhlas. Bahkan bisa jadi amal yang besar, ibadah hajimu karena manusia, bukan karena Allah, gak diterima sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Justru yang kecil-kecil ini terkadang kita jauh daripada riya, kita jauh daripada kesombongan, ngelakukannya lillahi ta'ala. Ada batu di jalan kita minggirkan. Terkadang amal yang sepele itu justru yang kita lakukan sepenuh hati, semata-mata karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena mungkin amal yang kecil setan aja mau ganggu kita malas. Kalau haji, umrah bisa sombong, tapi ngilangin batu, ada batu di jalan kita inggirkan, atau ada jarum, ada paku di jalan kita minggirkan, masa kita mau sombong? Kita berdiri tengah jalan, hei tadi ada batu di jalan itu saya minggirkan, ayo terima kasih kepada saya, ini jasa saya, ban-ban Anda tidak kempes, Anda tidak tersandung. Tidak ada yang mau sombong seperti itu. Justru yang kecil malah bisa ikhlas, tapi yang besar kita terkadang nggak bisa ikhlas karena gangguannya lebih banyak. Maka jangan pernah remehkan amal ibadah, mau kecil mau besar, di situ ada keridhaan Allah. Tetap lakukan. Kita nggak tahu amal mana yang datangkan keridhaan Allah, kita nggak tahu amal mana yang kita lakukan yang diterima sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan minggirkan barang, minggirkan sesuatu dari jalanan yang ganggu orang lewat, itu sebuah kebaikan. Sampai dikatakan oleh Rasulullah, ada orang yang dimasukkan sama Allah ke dalam surga karena apa? Pernah menjauhkan pohon yang jatuh yang ganggu jalannya umat Islam, jalannya orang di sekeliling itu. Dijauhkan sama dia semata-mata karena Allah, menyelamatkan orang supaya tidak mendapatkan keburukan. Justru amal ibadahnya malah diterima oleh Allah dan menjadikannya dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kata Rasulullah, jauhkanlah sesuatu yang mengganggu jalannya orang-orang Islam. Dan dalam hadis Rasulullah juga bersabda, barang siapa yang menjauhkan dari jalannya muslimin sesuatu yang mengganggu mereka, apapun itu, mau jarum, mau batu, pokoknya yang ganggu orang Islam berjalan di jalanan tersebut, mengganggu saudaranya ketika melewati jalan tersebut, maka dikatakan apa? Dikatakan kataballahu lahu bihi hasanah, maka dicatat oleh Allah baginya kebaikan. Wa man kataballahu lahu hasanah, dan barang siapa yang dicatat oleh Allah baginya kebaikan, aujabalahul jannah, maka diwajibkan baginya dapat surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, di sini kan menunjukkan kalau orang mau punya pandangan jelek tentang agama Islam, ketika membaca hadis-hadisnya Rasulullah, dia bisa tahu Islam itu ngajarkan apa sih. Sampai di jalan ada sesuatu yang ganggu orang lewat saja, itu Islam menganjurkan supaya sesuatu yang mengganggu tadi dijauhkan, diminggirkan, dan siapa yang melakukan dia dapat kebaikan, dicatat kebaikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka di sini akhirnya umat Islam berlomba-lomba untuk melakukan kebaikan yang ringan tadi, jauhkan sesuatu dari sesuatu yang nggak baik di jalan, sesuatu yang ganggu orang jalan.
Jadi kalau ada orang yang punya pandangan Islam itu agama yang ekstrim, mau menang sendiri, nyakitin orang, berarti nggak paham Islam. Nah tapi buktinya di dalam Islam ada yang begini dan begitu loh. Jangan salahkan Islam ketika ada orang Muslim yang berbuat buruk. Bukan berarti orang itu berbuat karena anjuran Islam atau berdasarkan daripada landasan Islam. Karena dia berbuat maksiat, ada larangan yang dilakukan sama dirinya. Islam jaga. Islam itu menyuguhkan kesejukan, menyuguhkan kenyamanan. Orang Islam kalau ada di mana-mana dianjurkan dan diperintahkan oleh Rasulullah SAW agar jaga lisannya, jaga perbuatannya, jaga tangannya, sehingga orang yang sekelilingnya itu terselamatkan daripada keburukan yang bersumber dari lisannya dan tangannya. Itu Islam. Maka dari itu sampai dikatakan oleh Syekh Muhammad Said Ramadan Al-Buti, orang itu kalau dengar Islam pasti dia masuk Islam. Nah tapi kok ada? Ya ada yang tidak masuk Islam, kata beliau disebabkan dari dua hal. Pada hakikatnya kalau dia dengar Islam, dia tahu Islam, maka dia pasti masuk Islam. Karena apa? Islam ini tidak bertolak belakang dengan akal manusia. Sesuatu yang nggak bertolak belakang dengan akal pasti diterima. Apalagi ajaran-ajaran Islam itu malah melindungi hak-haknya manusia. Dan Islam itu menyuguhkan kebutuhannya manusia. Maka orang dari mulai dulu kalau tahu Islam secara benar, akalnya nggak nolak dan dia butuh dengan ajaran ini, dia masuk Islam. Kata beliau, kalau ada orang yang mendengar Islam kemudian tidak menerima Islam, biasanya disebabkan karena dua hal. Yang pertama, dengarnya Islam bukan dari sumber yang benar. Cari tahu Islam bukan dari sumber yang benar. Yang dia dengar apa? Fitnah, Islam ini ekstrim, Islam ini bikin gini, bikin gitu. Nah karena sumbernya nggak benar dia tolak. Kalau sumbernya benar, dengar Islam dari hakikatul Islam, tahu intisari ajaran Islam, akalnya nggak nolak, hatinya nggak nolak. Atau yang kedua, ada kesombongan dalam dirinya, atau kalau dia masuk Islam ada kepentingannya yang tidak bisa terpenuhi. Dan itu yang terjadi mulai dari zamannya Rasulullah sampai detik ini. Ada orang-orang yang menolak Islam karena apa? Karena kesombongannya, atau kalau dia masuk Islam ada hajat-hajatnya yang tidak terpenuhi. Abu Jahal, Abu Lahab, mereka tahu ajaran Islam ini mulia. Mereka sudah meneliti ajaran yang dibawa sama Nabi Muhammad ini, gak ada buruk-buruknya. Yang ada itu jaga haknya orang, memuliakan orang. Isinya semua tidak bertolak belakang dengan akalnya manusia. Bahkan manusia itu butuh. Kalau ibarat kata, kalau Islam itu diibaratkan seperti pakaian, maka Islam itu adalah pakaian yang ukurannya pas dengan manusia, tidak kekecilan dan juga tidak kebesaran. Orang pakai baju itu kalau kebesaran nggak enak, pakai baju kalau kekecilan kesempitan juga nggak enak. Ajaran Islam ini dinul fitrah, pas dengan manusia, butuh manusia dengan ajaran tersebut. Tapi karena mereka sombong, saya kalau masuk Islam berarti harus tunduk dengan Muhammad. Saya jadi umatnya Muhammad. Saya ini kan orang Quraisy. Saya ini kan pemimpin. Kesombongan yang menjadikan mereka mahjub, tertutup, akhirnya nggak beriman sama Nabi Muhammad. Atau ada kepentingan, biasa menindas orang, biasa berbuat semena-mena. Kalau masuk Islam dilarang. Waduh, kalau saya masuk Islam ada hajat saya, misi saya, kebiasaan saya nggak terpenuhin. Akhirnya dia nolak Islam karena apa? Ada kepentingan-kepentingan yang tertolak, tidak bisa dia lakukan kalau dia masuk Islam. Tapi kalau dengar dari sumber yang benar, kemudian gak ada kesombongan, kemudian gak ada niatan buruk yang dia mau lakukan, dengar Islam, akalnya akan terima, fitrahnya, dirinya yang merasa butuh itu juga akan menerima ajaran yang dibawa oleh Rasulullah SAW. Karena Islam dinul fitrah, dan manusia semua dilahirkan dalam keadaan fitrah. Beranjak dewasa rusak, kena ini kena itu, tapi kan fitratul insan masih ada. Jeritan dalam hatinya untuk mencari sesuatu yang menyamankan kehidupannya masih ada. Dan ketika dengar Islam, tahu Islam, dia akan tunduk kepada ajaran yang dibawa oleh Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam.